Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Tentunya selama 37 tahun banyak pengalaman suka dukanya, yang mengharukan, yang menyenangkan, yang menyedihkan, ada saja. Nah, ini saya akan membagi pengalaman. Menurut saya ini sedih tapi berakhir bahagia. Nah, ini pengalaman ini saya sampaikan kepada penonton video saya. Kemudian juga cerita ini saya sampaikan cerita kepada sebagai introspeksi untuk diri saya, anak-anak saya. Karena tidak semua anak saya merasakan, karena dulu yang saya alami ini anak saya belum lahir. Nah, jadi biar nonton YouTube saya, biar anak saya mengetahui. Jadi untuk yang bagian video 21 itu kan sudah kemarin cerita sudah tentang kebakaran. Nah, terus setelah kebakaran apa yang dilakukan, ya kan? Apa yang dilakukan? Ini video yang ke-22. Ini saya ceritakan. Jadi setelah saya bisa melunasi hutang, itu hutang besar 40 juta dengan 80 juta. Ada bos beras 40 juta, kemudian bos baju 80 juta. Sedangkan gaji saya waktu itu 200.000. Kayaknya di akal tidak akan bisa nyaur, kecuali jual rumah. Jual rumah aja masih tidak cukup, ya kan? Rumah dijual waktu itu ya hasil dari jualan, hasil dari bos-bos itu menjamin saya bisa bikin rumah. Tapi rumah baru jadi 3 bulan, tak jual untuk nyaur lagi sama dia. Ya udah, enggak apa-apa. Itu namanya rezeki dari Allah, kembali lagi lah kepada Allah, ya kan? Ya kembali kepada Allah gitu. Kalau kita tidak menyadari seperti itu, ya kita marah terus akhirnya nanti tidak nyaur, ya kan? Orang marah, dongkol, tidak nyaur sama punya utang itu yang 40 juta, 80 juta. Kalau tidak nyaur gimana resikonya? Di akhirat nanti. Walaupun orang mati syahid, mati berperang, membela agama, kemudian mati, kalau masih punya utang tidak bisa masuk surga. Itu katanya orang ya. Katanya orang yang yang suka ceramah-ceramah itu, kalau saya nonton di YouTube, ya kan. Jadi bukan berarti saya pintar. Enggak. Saya bukan ustadz, minta maaf sebelumnya saya ngomong nih ya. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan mubalek. Saya orang biasa, saya tidak pernah mondok, tidak pernah di pesantren. Saya sekolahnya cuma SD, SMP, SMA. Itu SMA aja saya ikut orang itu. Seandainya saya itu enggak ikut orang, mungkin cuma sampai SMP aja, ya kan. Nah, alhamdulillah takdirnya sampai SMA bisa daftar polisi. Jadi polisi kan waktu itu bisa Bintara lah kan waktu itu. Ya sudah, saya mau cerita lanjut, ya kan. Ya, tak sahur saya sudah melunasi ini utang besar 40 dan 80 juta. Saya kan niat, karena saya ingat waktu itu ketika maling itu kalau sudah mencium lututnya polisi, itu kan langsung maling itu polisinya tuh langsung hatinya luluh, ya kan. Yang tadi mau marah enggak jadi, ya proses hukum tetap berjalan, ya kan. Tetap berjalan ya. Tanyanya polisinya enggak kasar lah, karena sudah lututnya polisi itu udah dipegang, dicium gitu. Pak, tolong saya tidak akan berbuat merampok lagi, tidak akan mencuri lagi, tidak akan nipu lagi, tidak akan nyopet lagi kan. Zaman dulu kan nyopet zaman dulu ya. Nggak tahu zaman sekarang ada copet apa enggak. Alhamdulillah, naudzubillah min dzalik, jangan sampailah para penonton YouTube saya jangan sampai kena musibah seperti itu. Jadi gini, ya, saya lanjutkan apa yang saya lakukan ketika saya habis kebakar, ya kan. Udah, saya begini, saya kan niat ke Mekah. Saya juga pengen cari lututnya Allah. Pikiran saya waktu itu, ayo Bu, ayo, istri saya kan, saya manggil ibu, ayo Bu, kita cari lututnya Allah. Kita minta ampun ya Allah, jangan dikasih cobaan seperti ini ya Allah. Saya seperti itu ngomong sama istri, nanti ngomong begitu. Kita sampai sana, kita cari, walaupun tidak akan ketemu lututnya Allah, tapi nanti dina sujud atau bagaimana,
biar ya Allah pengennya hartaku kembali ya Allah, kebakar habis. Waktu itu saya hebat punya motor paling bagus ya, Sak Polres waktu minta maaf ya waktu zaman itu ya ke zaman itu motor paling bagus paling mahal ya kan waktu itu tahun berapa ya 97 waktu kebakar. Saya kalau ada motor baru di Pulau Tarakan itu ada motor baru itu saya pasti beli model baru pasti saya beli ya kan. Jadi kayak orang sombong lah di hatinya waktu itu. Ya waktu kebakar habis ya sudah habis semua kebakar ya kan. Jadi itu pelajaran bagi kita. Kalau kaya jangan sombong. Ya kalau saya mungkin tidak dikasih musibah kebakaran itu satu pasar kebakar semua. Mungkin saya sombong tidak pernah kebakar rezekinya di atas terus mungkin sombong jadi orang. Ya sekarang dengan ini namanya ilmu kehidupan ya sekarang bisa disaring. Oh rupanya begini orang. Kalau di bawah jangan terlampau sok miskin, jangan. Kalau di atas jangan sok kaya. Ya yang biasa kalau orang Jawa katanya sak madio pas tengah gitu sak madio gitu. Ya saya teruskan. Jadi waktu saya dilalah berangkat haji sana, waktu itu kebakar 97 karena masih ada uang, saya sudah nyaur itu 40-80 masih ada tanah lagi tak jual untuk berangkat bersama ibu saya dan istri saya berangkat ke Mekah sana waktu itu. Alhamdulillah ya saya bukan berarti sombong nih ya, saya cerita saya berangkat haji. Kalau orang sombong tuh punya uang untuk bergaya, kemudian atau untuk hambur-hambur, misalnya ke hiburan malam atau untuk beli minuman yang memabukkan, itu namanya orang sombong. Lah kita cerita ini untuk ibadah, uang dari Allah dipakai untuk keperluan menghadap Allah lagi, kan berarti menurut penilaian saya cerita ini tidak sombong, hanya sebagai penggerak hatinya para penonton. Kalau punya uang gitulah dipakai di jalan Allah, ya kan? Kalau dipakai di jalan setan itu tadi misalnya dipakai untuk minuman yang memabukkan atau dipakai di tempat hiburan malam. Aku alhamdulillah jadi polisi 37 tahun belum pernah masuk hiburan malam, belum pernah. Ya paling nyupir sampai di depan gitu. Kalau pas razia itu nyupir ya tak tinggal saya sudah penumpangnya turun, teman-teman turun, razia di dalam, ya razia KTP, razia narkoba apa, saya di mobil aja kadang nyupir di atas truk, mobil truk itu. Ya, saya lanjut, ya alhamdulillah saya ya begitu aja. Saya teruskan ceritanya. Jadi setelah saya cerita sana sudah ke Mekah, waktu pertama lihat Ka'bah tuh ya langsung menangis ya kan waktu itu bersama istri ibu saya. Jadi saya ngomong, Bu, bagaimana Bu? Dulu Ibu merasa enggak? Saya bilang gitu. Ibu saya sudah almarhum ya kan 2013 ibu saya sudah almarhum. Ya waktu itu alhamdulillah sudah bersama saya ke sana ya kan. Terus Ibu enggak ngerasain ya, ibu saya juga terharu gitu kan. Ya sudah sampai di sana saya sama istri sama ibu saya, Bu, tolong Ibu yang mengaminkan. Ya kan yang mengaminkan kalau ibu kandung kan katanya ada lagunya Oma Irama itu kan kalau ibu iya Allah iya ya kan, hormati ibumu yang melahirkan lah gitu, ya itulah pokoknya ada lagunya Oma Irama gitu ya, saya ingat itu saya ingat terus. Jadi waktu itu setelah sana saya berdoanya begini, ya Allah, saya pengen mencium lututmu ya Allah, saya bilang begitu kan. Saya pengen mencium lututmu ya Allah. Saya jangan dikasih cobaan seperti ini. Saya tidak mampu ya Allah. Waktu itu saya sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, ya sudah punya 97 tidak punya mobil, saya tidak punya mobil. Cuma punya motor baru. Kalau ada motor baru beli. Mungkin tiga motor baru selalu beli kan. Saya harus ganti-ganti saya pakai motor baru itu. Jadi kadang di kantor juga ya gitu, di kantor mungkin wah ini sombong betul beli ada motor baru pasti beli. Ya minta maaf teman-teman pada zaman itu pada 97 minta maaf karena saya belum terbuka. Ilmu kehidupan yang ada di hati saya, di pikiran saya belum terbuka. Setelah kejadian kebakaran ini saya terbuka. Ya kan?
saya terbuka, ya tidak boleh seperti itu, namanya orang sombong. Terus saya cepatnya saya sudah haji, sudah pulang haji bersama ibu, istri di sana. Ya alhamdulillah saya tidak ada masalah apa-apa. Istri saya, ibu saya, dia tidak sakit. Di sana bisa ibadah, pol gitu ya. Malah bisa senang, kadang malah semalaman asar itu udah ke masjid sana, bawa bekal di depan Ka'bah itu, bawa bekal roti, minuman. Kalau minum ada zam-zam kan, ada di masjid tuh air zam-zam banyak ya kan. Itu kadang sampai sana nanti habis sholat subuh baru pulang. Pada berangkatnya sebelum asar, sholat asar sana, maghrib, isya, malam itu berdoa aja di depan Ka'bah itu bersama istri ibu saya yang amin, istri yang amini. Ya Allah, saya tidak mau dicoba yang berat begini ya Allah, saya bilang gitu. Harta saya tolong kembalikan ya. Ya begitulah berdoa ya, namanya orang berdoa pasti minta dunia ya kan. Nggak minta berdoa ya Allah aku matikan sekarang. Nggak. Kadang ada orang, ya Allah aku matikan sekarang. Mungkin ada orang berdoa, tapi menurut saya doa itu salah ya kan. Nggak boleh, itu namanya orang putus asa ya kan, putus asa. Putus asa dalam agama juga nggak boleh, katanya penasehat ya, saya nggak ngerti kan. Banyak katanya yang tukang ceramah itu. Saya tidak ceramah ini. Saya hanya menceritakan pengalaman pribadi dihubungkan dengan ilmu kehidupan. Jadi saya pulang waktu itu dilalah ya, pulang kan saya waktu beli rumah ya, rumahnya sederhana ya, boleh dibilang sederhana sekali ya, tapi tidak apa-apa ya. Misalnya ada rumah tidak ngontrak, ada sisa uang bisa beli rumah. Waktu itu berapa rumah ya kalau nggak salah ya, pokoknya sisa uang itulah, sisa uang saya berangkat haji. Terus setelah beli rumah, ada saya tiap hari tidak punya motor, sudah motor tak jual untuk nyaur utang itu, motor-motor baru tak jualin semua. Dinas jalan kaki, saya dinas ke kantor jalan kaki, sampai mungkin teman itu mau menyapa saya, Pak Puji gitu kan, mungkin tidak enak, mungkin dikiranya kalau nyapa nanti dikiranya ngolok gitu, dikiranya menghina, jadi tidak berani menyapa. Saya juga tahu saya jalan kaki dari rumah waktu itu dekat, kira-kira 1,5 kilo lah jalan kaki dari rumah ke kantor, jalan kaki, kalau piket jalan kaki terus gitu kan, bolak-balik. Terus suatu saat jualan sama istri saya, istri saya masih ada uang sedikit, itu bisa belanja barang paling 1 karung gitu kan. Istri saya berangkat ke Jakarta, waktu itu nggak cukup untuk beli naik pesawat, jadi naik kapal laut, belanja ke Tanah Abang. Waktu itu ke Tanah Abang, pulangnya kapal laut kan 1 minggu, pulang 1 minggu lagi gitu kan. Jadi kadang sebulan, 1 minggu kan kapalnya, untuk land ke Tarakan lagi kan nunggu 1 minggu lagi. Jadi nunggu 1 minggu lagi kapal itu land ke mana, Sumatera. Itu kapal yang besar, itu kapal besi, yang kapalnya tuh 7 lantai. Insya Allah 7 lantai tuh kapalnya, 7 lantai atau 6 lantai kapalnya, bagus. Terus istri saya nanti minggu ketiga ya, mau 1 bulan itu baru sampai lagi. Setelah sampai jualan sama saya pulang dinas ya, untung anak saya ada yang di rumah, ada yang jaga ya, ada ibu saya ikut, adik-adik saya juga ikut saya waktu itu ya kan. Terus saya jualan barang-barang dari Tanah Abang pada saat itu tahun 2010, kayak baju-baju dari Tanah Abang jual. Alhamdulillah, tidak sangka saya jualan pada pakai sepeda motor boncengan ya, sama istri di belakang, bawa tas kresek 2 gitu, dipegangin di belakang gitu kan. Saya pulang dinas jam sore, jam 4 kan, waktu itu dinas sampai jam 3 gitu, karena staf ya, pulang jam 3 tapi sampai rumah jam 4 ya, sudah mandi sudah sholat asar gitu, terus jalan sama istri boncengan, keliling. Alhamdulillah 2010 sampai 2 tahun dilalah bisa uangnya bisa terkumpul, bisa beli lagi tanah kosong di areal pasar Beringin yang terbakar. Pasar Beringin yang terbakar waktu itu kan laut, sudah ditimbun sama pemerintah karena terjadi kebakaran,
semua diuruk, seperti kalau di Jawa itu seperti di Pantai Ancol itu kan diuruk semua sama pemerintah, diuruk, kemudian dulu bekas yang mana dikasih batas-batas, cuma jalan diperlebar. Jadi pemerintah ndak ngambil apa-apa, pemerintah Kota Tarakan malah bikinkan jalan aspal. Jadi udah dibikin jalan lebar 4 meter, 4 meter, terus sampingnya ada parit lagi 50 jadi 5 meter. Kepotong. Jadi masyarakat semua yang tinggal di Beringin itu semuanya kepotong itu karena dipakai untuk jalan. Jadi jalan enak rapi, seandainya ada musibah itu mobil truk yang pemadam bisa masuk, itu maksudnya pemerintah seperti itu. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah Tarakan sudah membuat seperti itu. Saya salah satunya. Mulai tahun 92 saya tinggal di Pasar Beringin sampai sekarang ya alhamdulillah. Pemerintah waktu itu Pak Wali Kotanya, yang seingat saya Pak Wali Kotanya Pak Udin Yangyo, saya ucapkan terima kasih waktu itu ditimbun itu. Terus saya beli areal, terus saya bangun. Loh, jualan keliling gitu aja. Alhamdulillah bisa beli tanah, tak bangun, kemudian saya bisa beli mobil waktu itu. Bisa beli mobil. Betul, jadi doa saya waktu ke Mekah, jangan dicoba ini itu, sama Allah kembalikan harta saya. Loh, tadinya saya tidak punya mobil, tapi setelah saya sama Allah, saya kan pengen niat mencium lututnya Allah. Pulang jualan cuma keliling begitu, kemudian bisa bikin, malah saya bisa bikin ruko tingkat ya kan, di bawah untuk jualan, di atas saya untuk tinggal. Jadi ya tanahnya kan namanya di pasar ya kecil ya, paling berapa itu, paling 5x9 kecil ya kan, waktu 5x9 kecil ya, saya buat tingkat lah waktu itu ya, tingkat bisa jualan di pasar. Alhamdulillah sampai sekarang, dan bisa berkembang lagi, malah saya bisa beli satunya sebelahnya gitu. Saya beli untuk toko untuk anak-anak, persiapan anak. Pikiran saya waktu itu seperti itu, bisa beli gudang lagi ya, situ di hadapan toko lagi beli gudang untuk kalau ada barang datang masuk gudang situ ada. Jadi ada toko sendiri, ada tempat tinggal, ada gudang. Alhamdulillah ternyata memang ya kan, seperti itu bahwa Allah sudah berjanji kan, Allah sudah berjanji bahwa sudah surat Al-Insyirah yang ayat 6, inama al-usri yusra, ya kan? Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, ya kan? Ya, belum tahu, saya tahu setelah tua ini. Setelah pensiun sering baca-baca Al-Qur'an, artinya saya baca gitu. Oh, rupanya ada ini. Terus ingat saya. Oh ya, tapi ingat ini, pengalaman ini saya sampaikan di video ini biar rekan-rekan kalau ada masalah enggak usah takut. Kalau yang Islam serahkan kepada Allah, ya kan? Kalau yang Islam. Kalau yang Kristen ya serahkan kepada Tuhannya masing-masing. Yang Hindu, yang Buddha, serahkan kepada Tuhannya. Enggak usah khawatir, ya kan? Anda sudah percaya, Anda agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, percaya, serahkan. Ya saya Islam percaya kepada Allah, saya serahkan kepada Allah masalah. Alhamdulillah ternyata betul di surat Al-Insyirah itu, Al-Insyirah, ya kan? Itu ayat 6 itu inama al-usri yusra, ya kan? Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ya tetap harus ayat selanjutnya dibaca, faiza farughta fangzob. Maka jika telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Itu di Al-Quran begitu. Saya bukan ustadz, minta maaf, saya bukan ustadz. Saya tidak menggurui, saya minta maaf, saya tidak menggurui. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya hanya baca-baca Al-Quran, itu aja bunyinya, ya kan? Saya tidak menggurui siapapun. Sama penonton video pun saya tidak menggurui, minta maaf ya. Sama ini pengalaman aja. Kalau penonton mengalami, yang sudah mengalami, segera sampai dikembalikan kepada Allah. Kembali ya, alhamdulillah sampai pensiun juga mulus. Biasanya saya jualan, bantu istri pulang dinas, jualan. Ya itu waktu susah ya pakai motor sewa. Motor itu sewa saya. Waktu itu sewa tahun
2010 itu sewa ojek ya kan. Ojek kan banyak teman. Ojek dulu nyewa 1 hari itu enggak boleh, suruh nyewa 1 bulan. Karena kan banyak perusahaan di Tarakan dulu banyak. Kantornya di Tarakan, tapi perusahaannya di Kalimantan, di perbatasan-perbatasan itu. Ada perusahaan kayu, perusahaan kelapa sawit, perusahaan batu bara. Jadi kalau yang nyewa perusahaan kan nyewanya paling minim sebulan. Kadang sampai 1 tahun nyewa motor. Ya kalau saya orang biasa sewa motor setahun, ya bagus beli baru di toko. Nah, tapi karena saya waktu itu kenal baik, tahu dia mungkin tahu saya kesusahan ya kan, sering saya polisi jalan kaki gitu kan. Jalan kaki bagaikan polisi infanteri katanya diolok dulu. Dulu setelah saya bisa ketawa, teman berani ngolok. Ini polisi infanteri nih, polisi jalan kaki katanya. Saya sampai ingat itu. Ya maksudnya itu jangan sedih lah. Ya, jangan sedih lah guyon gitu kan. Yang kebakar yang sudah setelah bisa ketawa gitu kan. Terus teman-teman berani ngomong gitu, ini polisi tapi infanteri nih kata. Kalau dinas jalan kaki dari rumah kan ya itu cerita bercanda, nggak apa-apa. Terus setelah saya bisa itu lagi sampai sekarang, alhamdulillah saya agak tenang ya, sudah punya toko di ruko di Pasar Beringin. Jadi sekarang saya kalau Pasar Beringin sudah, kalau orang mau bongkar di depan rumah pun saya enggak marah. Bongkar kan kadang pasar itu ada bongkar ikan 1 truk, kadang kelapa 1 truk dari pulau lain ke pasar itu, dari pulau lain pakai truk gitu kan. 1 truk kadang di depan rumah berjejer truk-truk itu. Saya enggak pernah marah karena saya tahu bahwa susahnya orang cari duit, lagi kesusahan. Saya dulu pernah susah gitu, isinya kayak bayangkan bukan lagi 0 ya, minus ya kan. Sampai sekarang ini saya sudah pensiun. Rumah saya itu saya kebetulan ini di Jogja ini ini sekarang di Universitas Unjaya, Universitas Unjaya. Baunya Universitas Kesehatan lah gitu kan. Kesehatan, lupa saya namanya. Ahmad Yani kan namanya Ahmad Yani. Jadi saya jadi lupa saya cerita. Jadi orang parkir tak biarin karena saya dulu merasa susah, bukan cuma 0. Saya di bawah 0, bukan di bawah 0. Jadi saya orang parkir, saya telepon anak saya sekarang di Bantul. Saya telepon, "Nak, kalau ada orang parkir bongkar ikan, walaupun ikan tuh kadang kan ikan bau ya kan, yang enggak laku, yang busuk itu mau dikirim ke kandang buaya untuk makan buaya itu. Sana ada peternakan buaya di Tarakan itu. Jadi bau depan rumah, biar aja, saya enggak usah dimarah. Kamu kalau kebetulan waktu itu ada mobil ya kan, ada mobil ya parkirnya jauh, biar orang itu biar kerja cari uang, biar aja parkir depan rumah kita, enggak apa-apa. Kita sodako tempat ya kan, enggak usah sodako uang, sodako tempat aja, udah parkir itu aja udah dapat pahala. Nanti dia kalau sudah tua seperti saya, dia mikir kan, rata-rata anak muda itu ngangkat kelapa banyak, ngangkat ikan kadang pakai 1 drum ikan, 1 drum plastik itu berdua. Ya Allah, kuatnya itu ya kan masih muda dia. Nanti sudah tua ingat, dulu saya itu bongkar ikan di depan rumahnya polisi itu. Polisi itu punya ruko itu, tapi saya bongkar enggak dimarah. Malah kadang di toko-toko lain kan dimintain uang parkir, kadang malah ada yang diusir. Enggak boleh bongkar di sini. Saya enggak, karena saya merasa pernah susah, saya biarkan. Ya seperti itu. Ini namanya ilmu kehidupan. Orang sudah pernah susah, sudah pernah di bawah titik 0, akhirnya alhamdulillah jadi punya ilmu. Ini namanya ilmu kehidupan, ya kan? Kehidupan nanti yang akan, ini bukan berarti saya pintar ya, minta maaf. Ini hanya saya sharing apa yang ada hati, saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi jangan sampai ini sudah tua, rekan-rekan yang sudah sama-sama pensiun,
pensiun umurnya 58. Sunnah Nabi itu banyak. Jangan cuma sunnahnya kawin 4 itu, ya memang itu sunnah, ya kan. Nabi itu yang sunnah yang susah banyak. Nabi kalau mau makan sarapan ndak ada sarapan, terus Nabi bilang ya saya hari ini puasa, sama istrinya bilang gitu. Kemudian Nabi itu kalau ndak ada uang ya kerja, Nabi kerja. Nabi jualan dulu. Nabi kalau lagi ceramah, Nabi ceramahnya hebat, tapi ndak dibayar Nabi. Nah, ya. Kemudian apalagi ada sunnah Nabi yang mengerikan. Sunnah Nabi yang mengerikan apa itu? Nabi wafat umur 63, mengerikan. Kita sudah umur 58. Kalau kita Islam percaya dengan Nabi Muhammad SAW meninggal umur 63, kita 58, 5 tahun lagi. Nah, kalau sunnahnya Nabi, ya kan. Tapi kita berdoa, ya Allah, semoga diberi panjang umur, rezeki yang banyak, kan pasti pikirannya seperti itu, ya kan. Jadi kita harus tetap persiapan, karena kita sebagai umat Muslim ya, contohnya Rasulullah, ya kan, 5 tahun persiapan. Ini Nabi wafat 63, kita pensiun umur 58. Ayo, tahun pertama ini persiapannya apa? Tahun kedua persiapan apa? Ketiga terusnya. Ya moga panjang umur lebih dari 63, ya berarti bonus itu. Bonus dari Allah, syukur. Syukur kita wujudkan dengan kebaikan. Kebaikan yang gampang, apa sih? Senyum, ketemu teman senyum, ketemu orang tidak kenal ada susah, diajak ngomong senyum, ya kan? Atau itu tadi punya tempat diparkiri marah, kurang ajar parkir ini, nggak tahu ini tanah saya, ya kan? Itu cuma parkir ndak pakai ndak sedekah, ndak keluar duit, susah, ndak usah lah, ndak apa-apa. Saya gitu, sama ada orang parkir banyak, kadang ada di pasar ada orang nikahan. Kon parkir kurang main depan rumah saya ngalah, so parkir jauh cari tempat yang kosong, kadang sampai jalan kaki jauh sampai 200 meter, ya enggak apa-apa, ya namanya sedekah yang dipaksa Allah itu, tanpa kita minta, tanpa kita niat sedekah, Allah, kamu sedekah, tempat kamu bisa enggak, ya kan, Allah kan ibaratnya seperti itu, ibaratnya ngomong seperti itu, tapi kita enggak dengar, ya kan, hanya gerakan hati kita yang digerakkan, ya kan. Jadi ingat, kita sudah sama-sama pensiun, sudah umur 58, ingat ilmu kehidupan, ya kan. Sunnahnya Nabi itu meninggal 63. Ya, kita cari sangunya di akhirat nanti, sangunya di alam kubur. Alam kubur itu masih ada siksaan, kalau orang tidak benar disiksa di alam kubur, ya kan. Nanti belum lagi kalau setelah kiamat ada lagi timbang amal baik buruk, macam-macam, ya kan. Jadi bukan berarti mati terus mati gitu aja, enggak. Itu kalau hewan mungkin gitu ya, kalau manusia enggak, manusia karena diberi akal pikiran. Saya bukan ustadz ya, minta maaf, saya bukan ustadz, saya bukan mubalek, saya bukan ulama, ya kan. Ini hanya pengalaman kehidupan saya 37 tahun jadi polisi di Kalimantan Utara. Merantau dari Jawa ke Kalimantan Utara itu jauh dan lama, lumayan 37 tahun. Jadi pengalaman ini saya ceritakan. Semoga yang baik silahkan dipakai, yang jelek jangan dipakai. Jangan dipakai yang jelek. Yang baik silahkan mau pakai, boleh, enggak apa-apa. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.